Shalom. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Daniel 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebuah istilah dalam bahasa Aram muncul dalam sebuah kejadian di mana Raja Belshazzar dalam keadaan mabuk di hadapan ribuan tamunya. Dia memerintahkan orang-orang membawa perkakas emas dan perak dari dalam rumah Allah yang sebelumnya telah diambil oleh ayahnya Nebukadnezar. Sebuah sikap yang sangat merendahkan ketika mereka menggunakan perkakas-perkakas tersebut untuk minum-minum anggur sembari memuji dewa-dewi mereka. Tetapi kemudian wajah raja menjadi pucat melihat punggung tangan menulis di dinding istana. Tuhan Allah yang berkuasa atas alam semesta telah melakukan intervensi yang membuat raja yang ceroboh ini kehilangan kekuatannya. Siapa yang bisa berhadapan dengan raja di atas segala raja? Apa yang bisa disombongkan? Prestasi apa yang bisa dibanggakan? Di hadapan manusia, Raja Belshazzar bisa dianggap sebagai orang yang sukses. Jabatan raja adalah kedudukan yang tertinggi dari sebuah kerajaan. Tetapi di hadapan Tuhan, Raja Belshazzar didapati kualitas kehidupannya terlalu ringan. Tuhan sudah memutuskan kerajaan yang dipimpinnya dipecah dan diberikan kepada Media dan Persia. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, Tuhan mau hasil yang berbobot. Bobot mengacu kepada kata kabot, yang juga berarti kemuliaan. Kemuliaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Allah kita. Dan bobot selalu ada dalam setiap pekerjaannya. Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang berbobot dalam kehidupan kita. Ini bicara soal kualitas kehidupan yang harus dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kualitas kehidupan yang berbobot itu harus muncul? Jawabannya, di mana saja. Dalam pekerjaan, pelayanan, dalam hubungan rumah tangga, dan juga dalam kehidupan bersosial dengan orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana bobot itu dihitung? Cara paling mudah adalah dengan menilai perkataan kita. Apakah perkataan kita adalah perkataan dengan kualitas Allah? Atau kita juga bisa menilai perbuatan kita. Apakah kita melakukan, bertindak, dan berbuat dengan kualitas Allah? Atau kita juga bisa memonitor pikiran kita sendiri. Apakah kita selalu merenungkan dan memiliki pikiran Allah? Allah kita adalah Allah yang meminta hasil atau buah. Dan hasil yang Tuhan mau bukanlah hasil yang ringan atau buah yang tidak matang. Bukankah Tuhan berkata, jika tidak berbuah, akan ditebang? Semua yang ada pada kita adalah bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita menjaga kepercayaan itu dengan menunjukkan kualitas yang berbobot di hadapannya. Amin.